Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita setelah sebelumnya tafsir surah Al-Ahzab, kali ini adalah surah Al-Hajj. Suaranya jelas ya? Jelas ya. Surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj tidak kita ketahui ada nama lain kecuali ini namanya, yaitu surah Al-Hajj. Disebut surah Al-Hajj karena disebutkan di dalamnya kewajiban haji, panggilan untuk melakukan haji oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagian perkara yang berkaitan dengan haji. Walaupun ada surah lain juga ya yang menyebutkan tentang haji, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Di surah Al-Hajj ini disebutkan wa'adzin finnasi bil haji. Ini Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi Ibrahim, dan serulah manusia untuk berhaji. Disebutkan bahwa suara Nabi Ibrahim ya sampai ke berbagai penjuru. Bahkan nutfah janin yang ada di dalam rahim mendengar seruan tersebut. Kemudian surah Al-Hajj ini ada keutamaan. Keutamaannya diantaranya adalah terdapat di dalam surah Al-Hajj 2 ayat yang termasuk azaimus sujud atau ayat-ayat sajadah. Hanya ada surah Al-Hajj saja, satu surah ada 2 ayat sajadah, yaitu surah Al-Hajj ya. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, qultu ya Rasulullah, fuddilat suratul haji bi anna fiha sajadataini. Qala na'am, wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Dari Uqbah bin Amir dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, surah Al-Hajj diberi keutamaan ya, kelebihan dengan di dalamnya ada 2 sujud. Nabi menjawab na'am, ya. Artinya binas, dengan nas Nabi dalam surah Al-Hajj ada 2 sujud. Bahkan ditekankan ya, wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Barang siapa yang tidak sujud pada keduanya, janganlah membaca keduanya.
Itu maksudnya penekanan ya, bukan berarti haram membaca, bukan. Oke. Adapun surah Al-Hajj sendiri biasanya kalau ulama itu ya sebelum menyebutkan masuk pada tafsir disebutkan dulu apakah surah itu makkiyah atau madaniyah, turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad atau setelahnya. Nah, surah Al-Hajj ini diperselisihkan oleh ulama. Pertama, ulama sepakat di dalam surah Al-Hajj ini ada yang turun sebelum hijrah dan ada yang turun setelah hijrah. Di surah Al-Hajj yang turun sebelum hijrah ya ada di antara ayat-ayatnya, yang turun setelah hijrah juga ada. Tapi diperselisihkan mana yang lebih banyak, ya, lebih banyak yang turun sebelum hijrah atau setelah hijrah. Ala kulli hal fiha makkiyah wa fiha madaniyah. Di dalamnya ada ayat-ayat makkiyah, di dalamnya juga ada ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat makkiyah bercerita atau menyebutkan tentang masalah keimanan terutama. Kemudian ayat-ayat madaniyah berkaitan dengan masalah haji, masalah jihad ada di sana. Nah, berkata Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir bahwa surah Al-Hajj ini hiya min a'ajibi suwaril Quran, termasuk di antara surah-surah Al-Quran yang paling menakjubkan. Kenapa? Li'anna fiha makiyatan wa madaniyan wa khadoriyan wa safariyan wa harbiyan wa silmiyan wa lailiyan wa nahariyan wa nasikhon wa mansukhon. Karena di dalam surah Al-Hajj itu ada makkiyah, ada madaniyah, ada yang turun sebelum hijrah, ada yang turun setelah hijrah. Ada hadoriyan wa safariyan, ada yang turun saat Nabi tidak sedang safar, mukim, hador, dan ada yang turun saat Nabi safar. Ada yang turun dalam menyebutkan tentang masalah perang dan juga damai. Ada yang turun malam hari dan ada yang turun siang hari. Ada yang nasih, ada yang mansuh. Nah, kemudian beliau merinci adapun makkiyah ya, dari ayat ke-30 sampai akhir. Madaniyah dari ayat 25 sampai 30. Yang turun malam hari dari awal surah sampai 5 ayat. Yang turun siang hari dari ayat ke-5 atau awal ayat 5 sampai 9. Kemudian beliau merinci yang turun saat safar, yang turun saat Nabi tidak sedang safar. Itu semua ada di surah Al-Hajj. Begitu juga temanya surah Al-Hajj ini berkaitan juga dengan masalah keimanan, berkaitan juga dengan masalah syariat. Ya. Awalnya adalah tarhib, memberikan sesuatu yang membuat hati itu khawatir, takut, ya. Menyebutkan tentang kiamat, dan akhirnya, yakni akhir surah adalah targhib, mendorong orang untuk beramal supaya beruntung. Dan banyak disebutkan di sana perintah untuk bertakwa, sebagaimana manusia di dalam hidupnya menghadapi akhirat berbekal dengan takwa,
Begitu juga orang yang berhaji, orang yang mengagungkan syiar Allah itu dari ketakwaan dirinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya, di surah Al-Hajj 6. Kemudian surah Al-Hajj ini diawali dengan seruan kepada manusia secara umum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat ya yang menyebutkan ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Sebelum surah Al-Hajj adalah awal surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian surah Al-Hajj ini dan satu lagi adalah di surah Luqman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yauman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Jadi 3, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Dalam Al-Qur'an ada 3 ini. Dan uniknya begitu, setelah ya ayuhan nasu taqu disebutkan kata rabbakum. Dan di tempat-tempat lain dalam Al-Qur'an, kalau ya ayyuhalladzina amanu taqu, lanjutannya mesti Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya. Semuanya begitu. Kalau ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya. Itu semuanya begitu ya. 3 tempat itu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Kalau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ada banyak. Jadi ya ayyuhan nasu taqu lanjutannya mesti rabbakum. Kalau ya ayyuhalladzina amanu taqu lanjutannya Allah. Kalau dilihat ya 2 surah yang diawali dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, surah An-Nisa dan surah Al-Hajj. Kalau misalnya Al-Qur'an itu dibagi 2 tengah ya. Pertengahan dari surah apa? Pertengahan Al-Qur'an. Surah Al-Kahfi ya kan ya, surah Al-Kahfi. Al-Kahfi termasuk bagian yang awal. Kalau dihitung-hitung ini, dihitung-hitung. Surah An-Nisa adalah surah yang keempat dari awal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Surah Al-Hajj juga di keempat, setelah tengah. Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj. Ya, surah keempat. Dari surah Maryam, setelah setengah kan awalnya, setelah itu surah Maryam, kemudian Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ngawali ya di awal surah Al-Hajj ini. Kita baca di sini yang ditulis oleh Syekh Al-Ayatul Wahidah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ai ihdaru iqaba rabbikum, yakni berhati-hatilah kalian. Jagalah diri kalian dari hukuman Rabb kalian. Dan ittaqo secara bahasa memang bermakna menjaga diri. Menjaga diri, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan wasiat takwa, perintah untuk bertakwa, ini khitabnya di dalam Al-Quran untuk semuanya. Artinya secara umum, ya ayuhan nasu taqu, secara umum manusia diberi seruan untuk bertakwa. Orang-orang beriman juga diseru untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Para nabi, bahkan nabi yang paling utama juga diseru untuk
bertakwa. Sebagaimana di awal surah Al-Ahzab kemarin, ya ayuhan nabiyyu taqillaha, ya. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Dan takwa adalah wasiat Allah untuk orang-orang terdahulu maupun belakangan. Jadi semua manusia diperintah untuk bertakwa. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi manusia semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu khitab itu takwa. Jadi kalau misalnya seseorang itu diingatkan bertakwalah kepada Allah, ya tidak apa-apa, Nabi saja diseru atau diingatkan khitab ya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di takwa ya. Pentingnya ketakwaan ini. Bahkan setiap Jumat ya diberi wasiat untuk bertakwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, manusia semuanya. Khitab ini an-nasu di sini lafadz umum bermakna umum. Untuk manusia seluruhnya. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Tadi kita sebutkan kalau ya ayuhan nasu taqu setelahnya rabbakum ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu taqu setelahnya Allah. Karena manusia ada yang sudah mukmin, ada yang masih kafir ya. Diingatkan bertakwa itu kepada Rabb kalian ya. Diingatkan kepada Rabb karena belum ada yang belum beriman menjadikan Allah Ta'ala sebagai sesembahannya. Sehingga khitabnya kepada Rabb rububiyah. Jadi kalian manusia itu punya Rabb yang menciptakan kalian, yang menguasai kalian, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur semuanya. Yang kalian itu nggak bisa lepas dari pengaturan Rabb kalian itu. Dan termasuk kebaikan manusia ya, kalau dia banyak mengingat begitu, meyakini sampai mendarah daging bahwa dia memiliki Rabb ya, memiliki Tuhan. Orang memiliki Rabb, dia tidak bingung, berarti dia mengerti bahwa dia diciptakan oleh Allah Ta'ala, diatur oleh Allah Ta'ala. Kalau ada perlu, memohon kepada Allah Ta'ala, ada kekhawatiran, bertawakal kepada Allah Ta'ala, butuh perlindungan, berlindung kepada Rabb-nya. Dan banyak doa-doa dalam Al-Quran diawali dengan kata Rabbi, ya. Rabbi, Rabbana. Ya. Jadi manusia diingatkan dia memiliki Rabb yang mana manusia itu nggak akan lepas dari ketentuan Rabbul Alamin, ya, dari ketentuan Tuhannya. Inna zalzalat saati syai'un azim. Inna zalzalata saati, sesungguhnya kegoncangan kiamat. Sesungguhnya kegoncangan kiamat. Syekh mengatakan di sini ai zalzalatal ardi inda maji'is sa'ah. Yakni kegoncangan bumi ketika datangnya kiamat. Syai'un azim, sesuatu yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan taukid dengan inna, sungguh ya. Sungguh kegoncangan kiamat, gempa dari kiamat itu ya, kegoncangan dari kiamat, itu adalah sesuatu yang sangat besar ya, azim. Saya mengatakan di sini la ya'lamu qadrahu illa rabbul alamin. Tidak mengetahui kadar keagungan, kebesaran, kedahsyatan kegoncangan kiamat itu kecuali Rabbul Alamin, kecuali Rabb semesta alam. Besarnya kegoncangan hari kiamat. Kemudian kata atau kalimat inna zalzalatas saati syai'un azim ini seperti taklil, yakni
sesuatu yang mesti diingat menjadi sebab bagi manusia untuk awal tadi, yaitu ittaqu rabbakum. Kenapa kalian harus bertakwa kepada Rabb kalian? Ingat, kegoncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar. Dan manusia nggak mungkin menghindar dari kiamat. Jadi menunjukkan bahwa dengan ketakwaanlah akan selamat dari kegoncangan yang dahsyat pada hari kiamat, artinya tidak terkena huru haranya. Ya. Tetapi yang disebutkan oleh Syekh di sini ya adalah salah satu saja dari tafsir ulama. Apa yang dimaksud zalzalatas saah di sini? Keguncangan kiamat. Apakah maksudnya keguncangan ini sebelum manusia bangkit dari kubur, ya, atau setelahnya? Dan ini masing-masing ada pendapat ulama. Ibnu Katsir mengatakan wa qad ikhtalafal mufassirun fi zalzalatis saah. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang zalzalah saah, keguncangan kiamat. Ya, ini maksudnya pada ayat ini ya, pada ayat ini yang diperselisihkan. Ini apakah yang dimaksud ayat ini keguncangan hari kiamat, keguncangan kiamat ini sebelum manusia bangkit dari kubur atau setelahnya? Hal hiya ba'da qiyamin nasi min kuburihim yauma nusurim ila arasatil qiyamah au dzalika ibaratun an zalzalatil ardi qabla qiyamin nasi min ajdasihim. Apakah yang dimaksud keguncangan kiamat di sini itu setelah manusia itu bangkit dari kuburnya saat dikumpulkan di pelataran kiamat, ataukah itu ungkapan tentang keguncangan bumi sebelum manusia bangkit dari kubur? Kan di ayat ini tidak dikatakan kata bumi ya, zalzalatas saati, keguncangan kiamat. Dan kata keguncangan pun itu, kata keguncangan zilzal, itu pun bisa jadi goncangnya hati gitu, karena melihat sesuatu yang besar. Walaupun yang besar ini yang di luar yang dilihat ini bukan bergoncang, tidak bergoncang. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj yang terdahulu, ketika para pasukan musuh, pasukan sekutu Ahzab mau menyerang Madinah, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 11, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di sanalah orang-orang mukmin itu diuji dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Apakah maknanya goncangan itu bumi Madinah goncang? Tidak, ya. Tapi goncangan hati. Hatinya bergoncang. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya zalzalatus saah di sini adalah kegoncangan sebelum manusia bangkit dari kubur. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi sudah diguncangkan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Artinya menunjukkan ini sebelum manusia dibangkitkan dari kubur. Karena setelah manusia dibangkitkan dari kubur, bumi enggak lagi mengeluarkan itu. Dan juga ayat lain misalnya, wa khumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya dibenturkan dengan sekali benturan. Maka pada hari itulah terjadi kiamat. Nah, kemudian pendapat lain, dan ini pendapat yang mengatakan sebelum manusia bangkit dari kubur, itu diriwayatkan dari Al-Qamah yang mengatakan tentang inna zalzalatas saati syai'un adzim qala qabla sa'ah, itu sebelum terjadinya kiamat.
Begitu juga dari Amir Asy-Sya'bi yang mengatakan hadza fid dunya qabla yaumil qiyamah. Ini di dunia sebelum hari kiamat. Nah, adapun pendapat lain mengatakan yang dimaksud zalzalatus sa'ah di sini, keguncangan kiamat di sini adalah setelah manusia bangkit dari kubur. Ya, setelah manusia bangkit dari kubur. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir bahkan. Berpedoman pada hadis-hadis yang banyak. Saya pilihkan yang paling sahih ya, banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadisnya adalah hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan Nasa'i juga. Ya. Dari Abu Sa'id dia mengatakan radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah ya Adam. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat memanggil Nabi Adam, wahai Adam, bapaknya manusia semuanya, alaihi salam. Fayaqul, Nabi Adam mengatakan labbaika rabbana wa sa'daika. Labbaika itu artinya saya senantiasa patuh gitu ya. Wa sa'daika ya sama, senantiasa taat, senantiasa senantiasa memperhatikan seruan dan patuh. Kemudian ada penyeru yang menyeru, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkanmu wahai Adam agar engkau mengeluarkan, memilih, menentukan dari anak keturunanmu yang akan dimasukkan ke neraka. Ini tentu bukan sesuatu yang ringan. Nabi Adam, anak keturunannya, Allah perintahkan ada yang disiapkan untuk masuk ke neraka. Dan sekali lagi hadis ini sahih. Nabi Adam bertanya, ya Rabb, wa ma ba'sunar. Wahai Rabb, apakah yang dimaksud dengan yang akan dimasukkan ke neraka itu? Bagaimana itu? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una. Dari setiap 1000 orang yang dipisahkan untuk masuk neraka itu sebanyak 999. Maka Nabi bersabda, fakhina idzin tadaul hamilu hamlaha wa yashibul walidu wa taron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Maka ketika itulah setiap yang hamil menggugurkan kandungannya, keguguran. Ya. Dan anak kecil menjadi beruban. Dan engkau melihat orang-orang itu mabuk, sedangkan mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat keras. Itu sebagaimana ayat selanjutnya tadi ya, wa tarona sasukaro wa mahum bisukaro. Ayat yang kedua. Maka ketika mendengar sabda Nabi ini, para sahabat Nabi merasa berat. Sampai wajah-wajah mereka berubah. Karena dari 1000 orang yang 999 dimasukkan ke neraka. Lalu Nabi SAW bersabda, min ya'juj wa ma'juj tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una wa minkum wahidun. Ya. Dari Ya'juj dan Ma'juj itu 999, dari kalian satu. Jadi kalian yang satu, yang 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Oke, tentu ini bukan mutlak ya, karena selain Ya'juj dan Ma'juj juga ada yang masuk neraka. Antum finnasi kasya'rati sauda fi jambi sauril abyad au kasya'ratil baydha fi jambi sauril aswad. Kalian ini ya, umat Islam, di tengah-tengah manusia ya, perumpamaannya seperti rambut, kalau kita bilang bulu ya,
rambut hitam yang ada di sapi jantan putih. Sapi jantan putih di sana ada rambut hitam, tentu sangat sedikit sekali ya. Kalau rambut hitamnya banyak bukan disebut sapi putih ya. Sapi putih berarti kan putih, ada rambut hitam. Itu perumpamaan kalian di tengah-tengah manusia. Atau seperti rambut putih di pinggang, di lempeng sapi betina yang hitam. Kemudian Nabi bersabda, wa inni la arju an takunu rub'a ahlil jannah. Dan aku sungguh berharap kalian ini akan menjadi seperempat penghuni surga. Jadi seperempat penghuni surga dari umat Nabi Muhammad, yang lainnya dari umat-umat terdahulu. Fakabarna, lalu kami pun bertakbir. Sumakola, lalu Nabi menambahkan lagi, sulusa ahlil jannah, sepertiga. Jadi lebih banyak. Seperempat sama sepertiga lebih banyak berapa? Sepertiga ya, sepertiga. Fakabarna, kami pun bertakbir. Sumakola, kemudian Nabi bersabda, syatru ahlil jannah, separuh ahli surga. Jadi, separuh ahli surga dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya dari umat-umat terdahulu. Maka kami pun bertakbir. Nah, kemudian hadis yang lain dari Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innakum tuhsyaruna ilallahi yaumal qiyamati khufatan uratan gurlan. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat itu, dihadapkan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan khufatan uratan gurlan, tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, dan belum dikhitan. Qalat Aisyah berkata, ya Rasulullah radhiyallahu anha, ar-rajulu wan nisa'u yang dzuru ba'dhum ila ba'din. Para laki-laki dan para perempuan saling melihat satu sama lain. Maka Nabi bersabda, ya Aisyatu innal amra asyaddu min ayyahum mahum zaka. Wahai Aisyah, sesungguhnya urusan pada hari kiamat, perkara pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka mementingkan hal itu. Jadi keguncangannya dimaksud di sini menurut pendapat ini adalah keguncangan yang dimaksud setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, dan ini berarti ada tiga pendapat. Yang pertama, maksudnya keguncangan ini adalah sebelum manusia dibangkitkan dari kubur. Yang kedua adalah setelahnya. Dan yang ketiga, berpendapat keguncangan itu maksudnya keguncangan hati. Ya, keguncangan hati manusia pada hari kiamat itu sangat berat, sangat besar. Tetapi di dalam hadis tadi, ya, ada hal yang dipersoalkan dalam masalah memahaminya. Ya. Karena manusia dibangkitkan dari kubur, sebagaimana ayat yang kedua nanti, tidak ada wanita kok dibangkitkan dari kubur itu menyusui anaknya, tidak pula yang hamil. Nah, maka dijawab yaitu itu sebagai perumpamaan gitu ya, sebagai perumpamaan. Bagi yang mengatakan itu zilzal setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Tapi mengatakan itu zilzal sebelum manusia dibangkitkan dari kubur, la iskal, enggak ada muskilah ya. Kita baca dulu ayat yang kedua. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ingatlah pada hari ketika kalian melihatnya. Tarawunaha yakni kalian melihatnya. Di sini Syekh mengatakan yakni yauma tarawuna qiyamas saah. Ini ketika kalian melihat terjadinya kiamat. Nah, tetapi Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwa yang dimaksud dhamir ha di sini
bukan sebagaimana yang dipahami di sini yaitu melihat hari kiamat. Yauma tarawunaha, pada hari ya, yaitu pada hari tarawunaha, kalian akan melihatnya. Ha ini maksudnya kemana? Kalau menurut Ibnu Katsir itu maksudnya dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu menyebutkan dhamir untuk sesuatu yang agung, tapi perkaranya itu akan disebutkan setelahnya. Ya. Misalnya kita mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Hu ini kembali kemana? Hu kembali ke kalimat la ilaha illallah. Walaupun dhamir kata ganti tapi kembali ke belakang. Sebagaimana ini. Pada hari itu kalian akan melihat tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Akan lalai. Ya. Tadhalu lalai, yakni lupa tapi enggak hanya lupa. Lupa sangat lupa gitu ya. Jadi bukan cuma lupa, tapi sangat lupa. Wes orang gatekke gitu. Siapa kullu murdiatin, semua wanita yang menyusui, amma ardoat, dari yang disusui, yakni anak susuannya atau anaknya sendiri yang disusui. Nah, Syekh mengatakan ayatan sa rodi'aha bisa babil karbi alladzi nazala biha, yakni si wanita tadi lupa anaknya yang sedang disusui dengan sebab kesusahan yang menimpanya. Melihat kegoncangan kiamat atau terjadi kiamat, wanita yang menyusui lalai dari anak yang disusuinya. Nah, ada permasalahan lughah ya, atau katakanlah balaghah itu yang disebutkan ulama. Kalau sifat khusus untuk wanita itu secara asal tidak perlu diberi tak taknis untuk menjadi sifat bagi mu'annas. Tapi kalau itu untuk mudzakkar dan mu'annas, laki-laki dan wanita, biasanya diberi tak. Contoh muslim kalau wanita muslimah, ya kan? Mukmin, mukminah, kafir, kafirah, thalib, thalibah dan seterusnya. Tapi kalau sifat itu khusus bagi perempuan, nggak perlu dikasih tak juga sudah tahu. Misalnya haid, nggak mungkin laki-laki haid, nggak mungkin. Haid ya semua anas nggak perlu dikasih tak. Hamil, nggak perlulah dikasih tak ya. Termasuk diantara adalah murdi, menyusui, karena laki-laki nggak menyusui, murdi. Ya. Nggak perlu dikasih tak. Tapi di ayat ini dikasih tak. Tadhalu kullu murdiatin, ya. Murdiatin, pakai tak. Mestinya nggak dikasih tak juga, yaitu wanita, nggak mungkin laki-laki menyusui. Tidak mungkin dikatakan murdi itu laki-laki, murdi itu perempuan, enggak. Tapi dalam lughah ada bedanya antara murdi dan murdiah, walaupun sama-sama perempuan. Kalau dikatakan misalnya Zainab murdiun dan Zainab murdiatun, itu beda. Kalau murdi itu artinya orang yang sedang dalam masa penyusuan anaknya. Jadi anaknya ini antara usia 0 sampai 2 tahun. Ibunya ini sedang menyusui, ya, dia sedang menyusui. Kenapa? Punya anak, punya bayi. Nah, kalau murdiah ada taknya, itu maksudnya sedang menyusui. Jadi anaknya memang sedang menyusu, ya, anaknya sedang menyusu. Anaknya sedang menyusu. Dan ini termasuk bahkan bisa dibilang sebesar-besar kasih sayang sesama manusia yang tabi'i, ya, itu ibu yang sedang menyusui anaknya, ya. Kasih sayang ibu kepada anaknya yang masih menyusu itu sebesar-besar kasih sayang manusia secara tabiat, ya, secara tabiat. Apalagi kalau anaknya sedang menyusu, dia nggak lupa anaknya sedang menyusu. Kalau ada yang lebih besar, tentu akan dibuat perumpamaan itu, ya. Sebagaimana Nabi misalnya membuat perumpamaan Laulahu arhamu bi ibadihi min hadihi liwaladiha, ya. Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya, wanita yang sedang mencari anaknya untuk disusui. Walaupun begitu, ini gambaran sebesar-besar kasih sayang ibu kepada anaknya sedang menyusui, sedang disusui.
Karena dahsyatnya kegoncangan pada hari kiamat, dia lupa, lalai ya. Apalagi yang di bawah itu. Jadi manusia gak ngurus orang lain, dirinya sendiri ya. Yauma yafirul mar'u min akhi ya. Dan seterusnya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yugni. Ini dari satu orang, yakni manusia ke manusia lain, dia lalai. Manusia yang paling disayangi, anak kecil yang sedang menyusu ibunya, ya, walaupun sedang disusui, terus nggak diperhatikan karena dahsyatnya kegoncangan pada hari kiamat. Yang lebih dari itu Allah Ta'ala sebutkan setelahnya, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan semua yang hamil keguguran. Semua yang hamil keguguran. Kalau tadi anaknya kan sudah di luar, ini di dalam, janinnya di dalam. Karena dahsyatnya hari kiamat sampai keguguran. Ini lebih dahsyat lagi ya. Kalau anak kan di luar ya, terpisah dari dia. Ini yang di dalam belum waktunya keluar tentu ya, belum keluar, tapi langsung keguguran karena dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Sekali lagi ini kan dua pendapat ya. Kalau yang mengatakan itu zilzal terjadi sebelum manusia dibangkitkan dari kubur, kenyataannya begitu. Tapi kalau maksudnya itu zilzal, maksudnya itu setelah manusia dibangkitkan dari kubur, itu gambarannya seperti itu ya. Sampai gambaran orang itu enggak lagi mikirkan orang lain, sampai ketakutan yang sangat tinggi, yang sangat besar. Aitus kitul hamilu hamlaha minar ro'bi. Yani orang yang hamil itu menggugurkan kandungannya, hanya keguguran ya, dikarenakan rasa takut. Kemudian yang selanjutnya ini lebih lagi, wataron nasa sukaro, dan kamu melihat manusia mereka itu pada mabuk. Ai gobat ukuluhum, yakni akalnya hilang. Ini ada perbedaan ya kalau kita perhatikan di sini dari sisi bahasa. Yang awal yauma tarawna, tarawna itu jamak, kalian melihat. Dan di sini setelah taro, kamu. Kenapa? Karena beda ya. Kalau yang awal tarawna ini banyak orang menyaksikan, Kalau taro tidak semua orang menyaksikan, karena orang mabuk nggak mungkin menyaksikan orang mabuk yang lain. Wa tarona sasukaro, yang bisa melihat manusia itu keadaannya seperti orang mabuk siapa? Ya tidak semua, ya tidak semua. Tapi kalau bisa menyaksikan misalnya wanita melalaikan anaknya, semua bisa ya. Tapi tidak semua manusia bisa menyaksikan manusia seperti mabuk, karena orang yang mabuk nggak menyaksikan itu. Isanya sampai seberapa? 42 sudah ya. Wa taron nasa sukaro wa mahum bisukaro, sedangkan mereka itu tidak mabuk, ay minal khamri, karena khamr. Jadi dari Ibnu Abbas diriwayatkan sukaro khaufan la sukaro surban au kamakol. Mabuk hilang akal karena rasa takut, bukan hilang akal karena minum khamr. Saking dahsyatnya hari kiamat, dan ketakwaan menyelamatkan manusia dari itu semua. Soal kita lanjutkan setelah sholat isya. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.